Assalamualaikum Bunda, masih di ACT Channel. Perkenalkan, saya Isma, salah satu terapis di ACT Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya mau berbagi tips agar anak patuh dan disiplin tanpa harus dipaksa dan dimarahi. Materi ini saya rangkum berdasarkan pengalaman pribadi saya, kemudian ikut kuliah WhatsApp atau Kluwab, maupun sharing dengan beberapa psikolog. Nah, sebagai orang tua, kita dituntut untuk memiliki cara yang tepat dalam mendidik anak, supaya anak memiliki pribadi yang baik dan diterima oleh masyarakat. Terutama di masa pandemi sekarang ini, Bunda, karena anak mempunyai waktu yang lebih banyak untuk belajar bersama orang tuanya di rumah. Nah, dalam belajar kadang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kadang anak rewel dan tidak patuh. Makanya orang tua harus mempunyai trik atau cara gimana caranya agar anak bisa nurut ya, tanpa dipaksa atau dimarahi. Oke Bunda, langsung ke tips yang pertama. Sebagai orang tua, kita harus memiliki kemampuan untuk mengelola emosi. Ketika anak tidak patuh dan orang tua marah-marah, maka anak tidak akan mendapatkan pembelajaran dari apa yang telah ia lakukan. Kemudian paksaan, teriakan, dan nada marah justru akan membuat anak merasa takut dan tidak aman. Selain itu, anak juga akan merasa bahwa harga dirinya dilukai. Menuju tips yang kedua, anak perlu tahu bahwa dirinya dicintai. Orang tua harus meluangkan waktu untuk bersama anak. Misalnya nih, makan bersama. Gak harus 3 kali sehari sih, cukup luangkan waktu untuk makan bersama anak, entah itu sekali atau 2 kali. Kemudian yang contohnya lagi, ketika bersama anak, orang tua harus mengurangi main ponsel ya. Contoh yang ketiga nih, ritual sebelum tidur. Nah, biasanya dalam keluarga itu orang tua dan anak itu memiliki ritual sebelum tidur, Bunda. Di sini saya contohkan ritual sebelum tidur itu contohnya apa? Misalnya dengan sentuhan fisik atau dengan membacakan cerita atau dongeng. Sentuhan fisik berupa peluk, cium, supaya anak merasa bahwa dirinya itu dicintai. Nah, selain itu, Bunda, banyak sekali manfaatnya. Anak akan terhindar dari depresi ketika dia dewasa. Dengan membacakan cerita atau dongeng, selain untuk memperkaya kosakata anak, hal ini juga bisa untuk menumbuhkan rasa empati anak dan meningkatkan kemampuan imajinasi anak. Oke, berlanjut ke tips yang ketiga. Orang tua harus melihat kemampuan anak dalam menjalankan instruksi. Karena kemampuan anak dalam menerima, memahami, dan melakukan instruksi itu berbeda-beda. Oleh karena itu, kita harus berbicara pada anak sesuai dengan tingkatan yang ia miliki, terutama untuk anak yang bermasalah dengan fokus atau konsentrasi. Kita harus menghindari memberikan dia lebih dari 1 instruksi. Kita harus menghindari memberikan dia lebih dari 1 instruksi. Tips yang keempat, konsisten dalam menerapkan aturan. Sebagai orang tua, kita harus memberikan mereka informasi, memberitahu mereka batasan apa, batasan mana yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan, sehingga kita bisa menentukan konsekuensi yang tepat pada perilaku anak. Dengan begitu, anak juga akan memahami hubungan sebab akibat. Misalnya nih, ketika anak bermain di genangan air kotor, akibatnya apa? Badannya akan merasa gatal-gatal. Jadi kita harus memberikan contoh yang konkret ya Bunda ya. Kemudian tips yang kelima, memberikan contoh
yang baik pada anak. Nah, orang tua adalah teladan utama bagi anak-anak. Kita sebagai orang tua harus menanamkan nilai-nilai agama sejak dini supaya terbentuk pola pembiasaan yang baik ya. Jadi sehingga mereka sudah rutin terbiasa melakukan hal itu, terutama untuk anak-anak di usia balita. Yaitulah Bunda beberapa tips dari saya dalam melatih kepatuhan dan kedisiplinan anak tanpa harus dipaksa dan dimarahi. Sering berkata cinta dan sayang pada anak, karena dengan ucapan cinta yang tulus, anak akan merasa kehadirannya benar-benar didambakan dan mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih mandiri. Sering berkata sayang dan cinta kepada anak dengan ucapan yang tulus, sering berkata sayang dan cinta pada anak, karena dengan ucapan cinta yang tulus, anak akan merasa kehadirannya benar-benar didambakan dan mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih percaya diri. Itu saja tips dari saya Bunda, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.